Ini adalah DJI Osmo Action 5 Pro Action Cam impian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Motovlog Gadungan. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya serta diberi kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengunboxing action cam impian saya, yaitu DJI Osmo Action 5 Pro. Sebenarnya ini sudah saya unboxing sebelumnya untuk keperluan bukti pengiriman kalau nantinya ada apa-apa. Action cam ini juga sudah saya gunakan beberapa kali, namun baru sempat saya buatkan untuk video unboxingnya. Agak telat memang sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini juga bisa dijadikan sebagai informasi tambahan untuk teman-teman tentang apa saja yang akan kita dapat jika kita membeli action cam dari DJI Osmo Action 5 ini, terutama untuk yang paket standar kombonya, karena yang saya beli ini adalah yang paket standar combo, bukan yang adventure combo. Action cam ini saya beli kemarin waktu lagi ada promo Mega Sale 11.11. Saat itu harganya sedang ada diskon besar-besaran ya, atau mereka bilangnya itu lagi harga ambiar. Ini saya dapat di harga 4,3 juta. Dari harga normalnya itu di angka 5,8 juta ya, untuk yang paket standar kombonya. Jadi diskonnya itu sekitar 1 jutaan lebih. Sedangkan untuk yang paket adventure kombonya itu juga mendapat diskon harga yang sangat besar ya, yaitu dari harga 7,4 jutaan jadinya tinggal 5,6 jutaan saja. Diskonnya sampai 2 juta lebih. Nah, kalau ada yang bertanya, kenapa anda sekalian ambil paket yang adventure combo saja kalau begitu? Ada 3 alasan kenapa saya memilih untuk mengambil yang paket standar combo saja. Pertama, dari segi harganya, untuk saya pribadi itu harganya masih lumayan jauh ya, dan karena ini juga mengakibatkan saya untuk harus lebih menghemat pengeluaran untuk bulan depan. Yang kedua, kebutuhan saya untuk menggunakan action cam itu masih belum sampai di tahap yang mengharuskan saya untuk mengambil yang paket adventure kombonya, karena saya juga ngontennya itu masih jarang-jarang ya. Yang ketiga, rencananya kalau ada rezeki lebih, insya Allah amin, saya mau ambil DJI Osmo 360 yang adventure kombonya supaya lebih worth it. Karena saya lihat-lihat seru kayaknya ya kalau kita punya kamera 360 begitu. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja ke video unboxingnya. Check it out. Oke, dulu untuk paket pembeliannya kita akan dapat ini. Yang pertama itu ada garansi dari TAM. Kemudian untuk boxnya, tampilan boxnya itu bagian depannya itu seperti ini. Untuk yang standar combo, bagian samping ada tulisan DJI, samping kiri ada gambar seperti ini, bagian atas kosong, bagian bawahnya ada beberapa keterangan. Oke, untuk yang di bagian belakang di sini ada keterangan unggulan dari action cam Osmo Action 5 Pro ini. Yang pertama itu dia sudah dibekali dengan sensor 1/1,3 inci. Yang kedua di sini dia ada fitur center and track subjeknya. Kemudian yang ketiga di sini dia sudah dual HDR OLED touchscreen. Dan selanjutnya itu dia bisa bertahan sampai 4 jam baterainya. Pengoperasiannya bisa bertahan sampai 4 jam. Kemudian di sini professional audio recording with DJI microphone connection. Dan yang terakhir di sini ada
rebus stabilization with 360 derajat dengan fitur horizon steady. Oke, itulah tadi untuk beberapa keunggulan dari Osmo Action 5 Pro ini. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke unboxingnya. Di sini ada segelnya, tapi saya sudah buka sebelumnya. Selanjutnya di bagian dalam sini kita dapat ini ada kotak aksesoris, kemudian ada ini action camnya. Selanjutnya di sini ada silica gel dan ada stiker ya. Kita dapat stiker DJI, yang ini saya tidak tahu apa. Oke, yang pertama untuk aksesorisnya, apa saja yang kita dapat di aksesorisnya. Di dalam sini kita dapat yang pertama itu kita dapat buku panduan, kita dapat kabel Type C to Type C. Selanjutnya ini sini tidak ada lagi. Di sini kita dapat yang pertama, kita dapat ini bautnya, kita dapat baut atau skrup. Kemudian kita dapat baterainya itu dia mana ya, oh ini kapasitasnya itu 1950 mAh. Selanjutnya ini kita dapat casing action camnya, dan selanjutnya lagi kita dapat ini adalah untuk mounting quick release nya. Ini untuk mounting magnetnya ya, quick release. Jadi kita tinggal pencet-pencet di bagian sini sampingnya untuk melepaskan action cam dari dudukan mounting ini. Kemudian itu selanjutnya ini kita dapat dudukan mounting untuk dipasang di helm. Selanjutnya lagi kita dapat ini saya kurang tahu apa ini gunanya. Kalau teman-teman ada yang tahu ini gunanya apa, bisa tulis di kolom komentar ya, supaya teman-teman yang lain bisa tahu juga termasuk saya, karena saya tidak tahu apa gunanya ini. Selanjutnya kita ke unit utamanya ya, itu action camnya sendiri. Ini adalah unit utama dari action cam DJI Osmo Action 5 Pro. Di sini ada lensa, ada stiker untuk pengaman lensanya. Kemudian di bagian sampingnya ini ada semacam karet pelindung. Dan untuk tampilan action camnya sendiri itu dia seperti ini. Bagian belakang ada dia layarnya. Di bagian bawah ada untuk lubang untuk mounting quick release nya. Di bagian kanan dia ada tombol on off nya atau quick start PS, dan di bawahnya ada di bawah ada tempat untuk mengecas ya, tempat lubang cas. Ini lubang cas sudah Type C. Kemudian untuk di samping kirinya, untuk di samping kiri dia ada ini lubang untuk tempat baterai dan juga lubang untuk micro SD ya. Oke, sekarang untuk cara menyalakannya itu atau cara menggunakannya itu, pertama-tama kita nyalakan dulu action camnya. Kita masukkan dulu memory cardnya. Untuk cara pasangnya itu, yang bagian tembaganya ini, tembaga dari memory cardnya itu menghadap ke bagian keluar ke lensanya ya. Jadi kita pasangnya seperti ini, kita pasang seperti ini, kita masukkan, terus ditekan sampai ada bunyi klik begitu. Oke, kalau sudah, kita pasang baterainya, kita tekan sampai rapat, lalu kita tutup kembali.
Nah, untuk menyalakannya itu kita tinggal tekan yang tombol powernya di sini. Tahan sekitar 1 detik, dia akan langsung nyala. Oke, di sini sebenarnya pada saat pertama kali kita nyalakan itu dia akan meminta aktivasi ya. Dia akan meminta aktivasi. Setelah itu kita akan melakukan pengaturan-pengaturan dasar seperti pengaturan tanggal, jam, dan juga bahasa. Setelah itu dia akan langsung masuk ke tampilan seperti ini. Untuk masuk ke menu pengaturannya itu kita tinggal swipe dari atas sini ke bawah. Nah, di sini ada beberapa menu-menu. Yang pertama itu ada menu profil. Dia di sini gunanya untuk mengatur pengaturan atau settingan-settingan yang sudah kita atur sebelumnya supaya kita tidak atur-atur lagi. Jadi kita tinggal pilih saja di sini. Ya, ini ada salah satu pengaturan saya yang saya gunakan kalau pada saat merekam. Kemudian di sini ada menu keys. Menu keys ini adalah fungsi dari ini ya, tombol on off-nya atau quick start-nya. Tombolnya ini bisa kita atur di sini apakah gunanya itu untuk beralih antar mode atau memulai dan mengakhiri perekaman, atau bisa juga kita atur sebagai pengunci layar ya. Kalau kita tekan layarnya akan terkunci. Kemudian yang selanjutnya di sini ada tombol atau menu kecerahan ya. Sini kita bisa atur kecerahan dari layarnya. Mau kita seterang apa pada saat menggunakan action cam ini. Kemudian di bawah sini ada pengaturan kunci orientasi ya. Jadi kalau kita nyalakan ini dia tidak akan terbolak-balik. Kalau ini kita nyalakan dia akan terputar otomatis ya. Kemudian untuk yang menu selanjutnya itu adalah kunci layar ya. Jadi kalau misalnya kita tidak ingin agar layarnya tersentuh terus atau modenya terpindah-pindah, kita bisa mengunci layarnya. Jadi ini tidak akan klik otomatis ya. Jadi kalau mau melakukan perubahan menu kita harus geser ini supaya layarnya terkunci kembali, terbuka kembali maksudnya. Selanjutnya di sini ada kontrol suara, mau diaktifkan atau dimatikan. Kemudian di bagian bawah sini itu ada menu untuk layar depannya ya. Apakah dia tampilannya penuh atau tampilannya tidak penuh atau dia tidak full layar begitu. Kemudian untuk di bagian sini ada menu dari pengaturan itu sendiri, pengaturan utamanya. Sini ada beberapa pengaturan, ada snapshot dan lain-lainnya. Ada kontrol suara, kedalaman, layar sentuhnya selalu aktif. Kemudian di sini yang penting itu adalah yang bagian bitrate ya. Bagian bitrate ini itu secara defaultnya itu dia ada di standar. Untuk meningkatkan kualitas gambarnya atau kualitas videonya kita harus naikkan ke bitrate yang tinggi. Terus ada beberapa pengaturan lagi yang lainnya, pengaturan bahasa dan lain-lain juga ya. Ada banyak pengaturan di sini. Ini kisinya itu, kisi maksudnya di sini adalah yang bagian ini ya, yang garis-garisnya ini. Nah, saya kasih contoh, kalau kisinya saya matikan, maka garis-garisnya itu dia akan hilang ya. Nah, ini garis-garis yang tadi itu. Kemudian untuk penyimpanannya, untuk action cam ini dia sudah dibekali penyimpanan internal ya. Kalau kita mau lihat penyimpanannya itu ada di sini. Ada, kita swipe ke bawah dulu baru kita swipe ke samping sini. Nah, di sini bisa terlihat dia ada penyimpanan internal sendiri sebesar 47 GB. Jadi kalau misalnya kita lagi lupa bawa micro SD card ya, kita lupa bawa memory card, kita bisa gunakan memori internalnya sebesar 47 GB. Jadi kita bisa melakukan perekaman walaupun kita tidak bawa memory card ya. Kemudian di sini kalau kita mau format, sini kalau kita mau memformat penyimpanan internal atau mau memformat penyimpanan dari kartu SD-nya. Nah, selanjutnya untuk di sini di bagian layarnya itu di bagian bawah sini ada pengaturan menu untuk pengaturan resolusi video ya. Kita bisa swipe ke atas atau tinggal diklik saja. Maka di sini akan ditampilkan resolusi video yang dapat kita gunakan untuk melakukan perekaman.
Sini ada resolusi 1080p, 2,7K, 16:9, 4:3, kemudian ada 4K 16:9 dan 4:3. Di bagian bawah sini kita bisa mengatur FPS-nya ya. Untuk resolusi 4K bisa di 24 fps sampai dengan 120 fps. Kemudian untuk di bagian di resolusi 2,7K bisa sampai 120 fps dan paling kecil itu di 24 fps. Dan untuk di 1080p dari 24 fps bisa sampai di 240 fps. Kemudian untuk di bagian kanan sini, ini adalah pengaturan untuk stabilisasinya ya. Kita bisa matikan, maka dia tampilannya akan lebih lebar. Ini untuk Rocksteady. Kemudian ada untuk Rocksteady Plus. Kemudian ada Horizon Balancing dan Horizon Steady. Dan di bagian sini sebelah kanan sini ada untuk pengaturan POV-nya ya. Sini ada standar, ada lebar, tampilannya jadi lebih lebar, dan ultra lebar atau ultra wide, jadi tampilannya jadi lebih luas lagi. Di bagian sini ini adalah tampilan untuk SD card-nya ya, atau memorinya. Dia masih bisa melakukan perekaman selama 2 jam 32 menit. Kemudian di sebelah kanan sini ada informasi dari baterainya. Di bagian bawah sini ini adalah untuk zoomnya ya. Jadi kalau kita mau zoom, melakukan zoom, kita bisa tekan dan tahan. Nah, terus kita putar, mau melakukan zoom 2 kali atau berapa sampai normal. Oke, untuk di bawah sini, di bagian bawah kiri sini itu adalah menu-menunya ya. Untuk berpindah menu, sini ada foto, menu foto, menu video, super night atau super malam. Ini ada tracking objek, kemudian ada slow mo atau gerak lambat, kemudian ada hyperlapse juga. Itu bisa juga kita lakukan pengaturannya di sini ya. Maksudnya pemilihan menunya bisa kita tekan tombol yang on off ini sekali. Nah, maka dia akan berpindah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk di sini ada menu untuk ke galeri ya. Galerinya di sini akan menampilkan foto dan juga video yang sudah kita ambil dengan menggunakan action cam ini. Kita juga dapat mengatur tampilannya agar terlihat seperti ini. Nah, ini adalah beberapa video yang sudah saya ambil sebelumnya. Untuk masuk ke pengaturan pro-nya, kita bisa tekan yang ini ya. Tekan yang ini, maka dia akan masuk ke pengaturan pro-nya. Di sini kita bisa atur exposure, white balance, warna, tone, stabilisasi, dan juga penyesuaian gambarnya. Di bagian exposure kita di sini bisa atur exposure value-nya, dan juga bisa kita atur shutter speed-nya mau berapa. Kemudian di sini di sebelah kanan ada ISO, pengaturan ISO-nya. Nih, di sebelah kanan ada pengaturan ISO. Di sini bisa kita atur manual ataupun auto. Oke. Kemudian untuk di bagian kanannya sini ada pengaturan white balance. White balance-nya mau diatur manual atau otomatis, bisa teman-teman atur sendiri. Kemudian di sini untuk pengaturan warnanya. Di pengaturan warna ada pilihan normal 8 bit, kemudian ada normal 10 bit, kemudian ada HLG 10 bit, dan yang terakhir itu ada di log M 10 bit. Kemudian selanjutnya untuk pengaturan tone-nya, di sini ada pengaturan untuk netral dan jelas. Dan untuk ini skenario stabilisasi ada pilihan untuk harian ataupun olahraga. Untuk harian itu sebaiknya pilih jika kita menggunakan
menggunakannya untuk melakukan vlog-vlog biasa saja. Dan untuk olahraga, misalnya kalau kita melakukan motovlog ataupun lari-lari ya, atau bersepeda, sebaiknya menggunakan pilihan yang olahraga. Nah, untuk pengaturan tune dan stabilisasi ini dia tidak akan hidup atau tidak akan bisa kita atur kalau pengaturannya kita pengaturan warnanya kita atur di lock M, maka dia akan mati. Nah, kita tidak bisa mengaturnya lagi, jadi dia bisa diatur di pengaturan warna yang normal 10 bit. Kemudian untuk penyesuaian gambar, di sini ada penyesuaian teksturnya dari +2 sampai di -2. Kemudian untuk reduksi kebisingannya ada dari 1 sampai ke -2. Bisa juga diatur secara default, terserah teman-teman nantinya mau mengaturnya bagaimana. Kemudian di bagian sini untuk pengaturan mic-nya, di sini di salurannya kita bisa atur salurannya mau mono ataupun stereo. Teman-teman bisa atur sendiri. Kemudian untuk reduksi kebisingan, di sini ada pengaturannya, ada pilihannya, bisa kita nonaktifkan atau kita atur di standar maupun di di reduksi kebisingan tinggi ya. Tinggal teman-teman atur sesuai dengan kebutuhannya. Teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up.